Ini adalah upacara ngaben yang paling beda yang pernah aku lihat, di mana upacara ini itu tidak menggunakan wadah tapi ambulan. Dan ini baru pertama kali aku mengikuti upacara ngaben di Desa Bungkulan. Untuk yang meninggal hari ini adalah mendiang Nyoman Wirye, salah satu keluarga besar dari Jero Windu dan juga Jero Sarati. Yuk kita ikutin lebih dalam lagi. Ketika aku datang di pagi hari sekitaran jam 7 pagi, di sini kuburannya itu udah ada yang namanya banten yang udah siap dan juga ada yang namanya tempat untuk membersihkan si mendiang. Jadi ceritanya seperti ini. Mendiang dari rumah sakit akan dibawa langsung ke kuburan tanpa dibawa ke rumah. Dan setelah sampai di kuburan, mendiang itu akan dimandikan hari ini atau dibersihkan hari ini dan juga dikasih yang namanya pakaian, dan setelah itu akan diabukan hari ini. Pada intinya upacaranya semuanya itu diselesaikan di kuburan. Kalau menurut Jero Mangku Merteu Aka Hasem, ini adalah ngaben tanpa party, atau bisa dibilang ini adalah upacara pokok dari ngaben, atau intinya tanpa mengurangi makna ngaben itu sendiri. Jadi informasi yang aku dengar katanya mendiangnya udah sampai di Penarukan ya, jadi udah semakin dekat. Untuk sekegong yang digunakan hari ini itu ada sekegong dari Kubu Tambahan dengan ciri khas bajunya berwarna hijau. Sedangkan untuk masalah banten di dalam upacara ini itu dibuat oleh Jero Windu. Jadi Jero Windu ini adalah tokoh penting di dalam upacara umat Hindu yang ada di Bali. Soalnya Jero Windu ini adalah tukang banten yang ada di Desa Bungkulan. Jadi banten yang kulihat di saat itu penuh dengan warna, dalam artian bantennya kelihatan fresh banget. Dan tibalah mendiang di kuburan yang ada di Desa Bungkulan. Untuk di dalam mobilnya, itu yang di depan itu ada yang namanya adegannya, sedangkan mendiang itu berada di belakang. Yang biasanya kita lihat itu mereka menggunakan wadah, tapi kali ini mereka menggunakan yang namanya mobil ambulan. Karena aku pengen tahu kenapa ngaben ini berbeda sekali dengan ngaben-ngaben yang pernah aku lihat sebelumnya, dan pada akhirnya aku mencari tahu jawabannya, dan inilah jawabannya. Tadi beliau sendiri menyampaikan tumben melihat ya upacara yang sederhana, di mana upacara pengabenan selesai di setre di kuburan tanpa ada wadah dan tanpa istilahnya tidak seperti ngaben pada umumnya. Kenapa yang melaksanakan seperti itu? Karena di latar belakangi salah satunya karena faktor tenaga. Ya, artinya orang yang ngaben kadang ada kemampuan finansial tetapi terkadang tenaga tidak ada, atau waktu yang bisa dikatakan tidak punya, kan seperti itu. Nah, Tiang dengan keluarga memutuskan, kebetulan wayah kakek meninggal di rumah sakit, jadi kami kemas upacara tersebut tidak melangkahi aturan sastra juga nih. Artinya sudah juga nuwur sulingge berkomunikasi begitu, menyampaikan teknis pengabenan. Kalau dinyatakan judul, ini tentu upacara dengan pengambilan judul swasta geni, puput di setre, skala di setre, bahkan memandikannya pun di setre. Kalau istilahnya mungkin bahasa zaman sekarang ini persis seperti kremasi, kan begitu ya. Cuma di Bali sedang ngetren iki kan napi yang terbaru begitu kadang umat ya perlu dicermati. Kalau sekarang salah satu yang adalah regenerasi, artinya pewaris budaya, mempertahankan adat budaya yang ada di Bali sendiri. Bagaimana kita mempertahankan, termasuk juga berkolaborasi dengan dunia yang selalu ada perkembangan kemajuan seperti sekarang, tidak tetap kaku begitu. Kalau dulu mungkin ngaben dinyatakan berat kan karena biayanya mahal, setelah itu kemajuan lagi ada sistemnya ngaben massal. Nah sekarang memang masih ngaben massal ada, tetapi hanya beberapa mungkin sudah, kalau berdasarkan data mulai menurun kan begitu. Tidak seperti tempo-tempo, artinya mungkin 10-20 tahun yang lalu. Sekarang pun di desa kita juga rasakan pengabenan massal kan sudah mulai menyurut. Karena apa? Karena yang tadi berbagai faktor itu ada yang faktor waktu, tenaga, dan lain-lain. Nah, artinya yang sendiri mengemas upacara ngaben swasta geni untuk wayah, jawabannya adalah karena istilahnya tidak mengurangi makna. Upacara ini yang penting mengembalikan unsur-unsur Pancemaha Bute pengabenan ini sesuai dengan tujuan dan fungsinya begitu ya. Terkait dengan banten, kembali kepada kemampuan sesuai dengan kemampuan umat sendiri. Swasta geni rasanya pokoknya seperti itu, yang jelas ada banten teben, kan kenten panjangilang, dan bios yang pokok sesuai dengan kemampuan. Terkait dengan mungkin pertanyaan yang unik sekali, berapa biayanya ini nanti bisa ditanyakan ya. Nanti yang hadir membantu umat, karena jangan sampai nanti memang upacara
yang kita kerjakan selalu ada pilihan. Ya, pilihan A, B, C, yang tidak ingin menyinggung yang lain-lain. Artinya, mari yang menjaga kepada umat agar budaya kita, adat kita, agama kita tetap ajeg. Meskipun sudah ada perubahan zaman, tetapi ajeg dimaksud apa? Jangan sampai kita meninggalkan desa kita sendiri, di mana notabene kita sudah punya setre, misalkan kayak orang kesepekang jadinya, jauh-jauh mencari, mohon maaf, niki sampai ke Mumai, kentan berikutnya sudah punya kayangan 3 begitu. Terkecuali je memang ada masalah kan beda urusannya. Kentan ke harapan besarnya kami, jika ada umat dimanapun ya, apalagi khususnya di Buleleng, bisa hubungi kami begitu. Siapa tahu perlu pelayanan, khususnya upacara pengabenan, termasuk upacara yang lainnya, perkawinan, manusiatnya, 3 bulanan, ordonan, apapun itu. Jadi mendiang setelah selesai dibersihkan, mendiang itu keliling sebanyak 3 kali. Setelah selesai keliling sebanyak 3 kali dan pada akhirnya mendiang ditempatkan di tempatnya untuk diabukan. Made dah diase. Jadi Bapak Made ini itu jualan es di dalam kuburan. Untuk upacara selanjutnya itu akan dipimpin oleh Ide Pandite, di mana mereka ini akan melakukan ritual lagi seperti menari-menari. Setelah itu keliling sebanyak 3 kali mengelilingi mendiang, dan setelah itu mereka akan mendoakan mendiang. Dan ketika mendoakan mendiang, tiba-tiba saja mendiang yang satunya datang menggunakan wadah. Nah, inilah bedanya. Mendiang yang satunya menggunakan yang namanya ambulans saja, yang satunya lagi menggunakan wadah. Tapi mereka ini sama-sama ngaben. Karena semua ritual udah dilakukan, dari mendoakan, membersihkan, dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya inilah detik-detik mendiang Nyoman Wirye ada di muka bumi. Dumugi amoring acintia. Jadi tinggal beberapa menit saja. Dan untuk selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh para petugas yang mengabukan para mendiang. Jadi mereka ini udah siap sebelum jam 7 pagi. Selama proses menunggu mendiang itu selesai diabukan, mari kita makan dulu nasi bungkus kuburan. Jadi aku dapatkan nasi bungkus babi guling. Setelah aku makan ternyata enak dan habis lagi. Ini gas yang keberapa nih, Bli? Yang ketiga nih. Ini gas keberapa nih? Yang ke-9. Jadi total gas yang dihabiskan untuk satu mendiang itu jumlahnya ada 9 gas. Untuk selanjutnya itu akan dipimpin lagi oleh Ide Pandite, di mana abu dari para mendiang itu dibagi 2. Yang satunya itu diperhalus, yang satunya dikumpulkan di tempat yang udah ditentukan dan juga dibungkus dengan yang namanya kain putih. Untuk yang dihaluskan itu nanti akan dibentuk yang namanya berupa gambar manusia. Untuk tugas Ide Pandite itu sampai di kuburan saja, sedangkan untuk petugas yang mengabukan para mendiang sama juga, selesainya di kuburan saja. Untuk upacara selanjutnya kita akan menuju ke Pantai Segare yang ada di Desa Bungkulan. Jadi kita ke sana itu menggunakan yang namanya kendaraan, tidak jalan kaki. Sekegongnya pun menggunakan yang namanya mobil. Cuma 8 menitan aja. Untuk upacara di pesisir pantai itu ada yang namanya nganyut dan ngedetin, atau istilah umumnya di mana abu yang kita bawa dari kuburan menuju ke pantai itu akan dihanyut lagi. Setelah semuanya dihanyut itu akan ditarik lagi. Kalau istilah umumnya ini atme atau arwah dari mendiang itu akan ditarik lagi. Selanjutnya kemana nih? Pulang, tidur. Untuk sekegongnya itu udah selesai. Selanjutnya kita akan menuju ke pura dalam lagi, dan setelah selesai persembahyangan di sini, selanjutnya kita akan menuju ke rumah Jero Windu. Di sini kita akan melakukan yang namanya pembersihan lagi, dan inilah proses yang terakhir. Dan pada akhirnya upacara ngaben selesai juga. Kita jumpa lagi di next video. Bye bye.